Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini ya. Sahabat-sahabat sekalian ya, kali ini saya akan bicara tentang strategi Singelek ya. Apakah strategi itu tepat ya? Sahabat-sahabat sekalian, ya saya coba akan analisis dengan beberapa parameter yang ada ya. Yang pertama saya akan analisis dari sisi kecepatan ya. Sahabat-sahabat sekalian, kecepatan ini berhubungan dengan poin penalti di Lazada ya. Jadi berapa bulan ini ya, sebulan terakhir ini kan paket Lexi Ninja sangat banyak ya. Tetapi perlu diingat bahwa seller Lazada tuh kalau dia udah RTS ya dan barangnya nggak ada, itu kenanya kan jatuhnya PNR ya dengan 2 poin ya. Nah, ini kalau misalnya rata-rata ya, misal daerah saya aja ini ya, banyak seller-seller Ninja yang tidak diambil tetap dengan waktunya ya. Kadang bisa 2 hari katanya ya. Sehingga banyak yang ngeluh seller-seller Lazadanya ya. Nah, ini nih nggak akan bisa dipecahkan oleh Ninja karena berhubungan dengan resource SDM ya. Anda bisa bayangin misalnya satu kelurahan itu ada berapa seller dan berapa pickup yang bisa menghandle itu. Nah, ini menjadi suatu hal PR besar bagi Ninja ya, apabila speednya tidak sama dengan speed yang diharapkan oleh RTS ya, oleh PNR ya, paket not ready ya, 1 hari ya, itu akan banyak komplain kepada Ninja. Nah, itu yang pertama ya. Nah, itu poin yang paling pertama dari kecepatan, karena bagaimanapun sekarang itu poin utamanya adalah speednya ya. Nah, ini solusinya bagi Ninja apa ya? Kita tahu Singelek itu kan diambil oleh pusat dan mereka juga rider-rider mereka juga ada target ya. Dan saya rasa ya, apabila terjadi masa-masa peak ya, masa-masa yang cukup tinggi ya, Ninja harus adaptif ya, merubah strateginya ya. Harusnya kan dia kasih ke mitra ya, yang dekat-dekat dari dia aja diambil ya. Dan yang penting itu sesuai dengan paket not ready-nya Lazada ya. 1 hari minha ya, 1 hari plus ya, plus 1 hari dari paket not ready-nya. Nah, jadi jangan diglobalin ya. Jadi manajemen strategi di Ninja itu harus mampu mempetakan ya, mana-mana seller-seller yang bisa diambil oleh mitra dengan speed tinggi ya, dan mana-mana yang tidak bisa. Jadi permainannya harus memang kolaborasi ya, antara pusat dengan mitra. Jangan sampai menganaktirikan atau bagaimana. Yang penting paket itu di-handle oleh Ninja secepatnya. Kita tahu kan Ninja ini punya reputasi yang nggak bagus-bagus amat di Lazada ya. Entah itu pickupnya, entah itu pengantarannya. Nah, yang saya bicarakan ini dalam posisi pickup ya. Jadi seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi misalnya ya di daerah satu kelurahan A itu mitranya ada berapa ya, nanti diserahkan ke mitra dengan perjanjian kuat bahwa itu harus diambil dan harus satu hari itu harus kelar ya. Dan apabila itu tidak diambil ya, maka akan kena poin penalti ya. Ini menjadi kendala memang ya. Memang kendalanya cukup ribet ya bagi mitra juga ya, dan itu memang harus dibikin ya, satu di kelurahan itu ada satu poin yang kapan aja bisa ngantar ya. Kita lihat ya beda antara cepat JNT ataupun JNE ya. JNE itu di Lazada itu kan mereka tidak menggunakan poin-poin terdekat ya, poin-poin artinya itu agen-agen ataupun prinsipal terdekat, tetapi mereka langsung dari pusat yang ngambil. Jam kayak JNE itu jam 8, jam 9, jam 11 saja masih diambil karena berburu dengan waktu 1 hari
1H+ ya, 1H+ ya. Sahabat-sahabat sekalian, nah di ninja kan nggak mungkin seperti itu ya. Tetapi pasti ada di satu daerah itu ninja itu yang malam ya untuk nembaknya, dan itu bisa diantar ke daerah situ. Dan itu memang risiko yang harus dihadapi ya. Misalnya ya, ke orang udah dipindahinnya jam 6 atau jam 8, sedangkan paket itu kan udah di pick up oleh ridernya ninja ya, ke agen-agen atau mitra-mitra. Nah itu memang suatu kendala yang pasti akan solusinya harus terus dicari oleh mitra ya, oleh ninja ya. Bisa aja dia memakai sprinter atau penyisir ya untuk paket-paket di atas jam-jam yang telah di pick up, atau bisa juga di lock lewat Lazada ya, kunciannya itu. Nah sahabat-sahabat sekalian, memang banyak sekali strategi yang harus adaptif ya dijalankan oleh jasa-jasa kirim perusahaan, dan orang-orangnya juga harus faktual ya, harus ngecek juga, artinya mengambil keputusan itu sehingga ya bisa menguntungkan perusahaan lebih ya. Jangan sampai gara-gara telat 1 hari 2 hari ya, 2 hari sekali baru di pick up, sehingga yang harusnya itu masuk ke ninja karena sellernya komplain, banyak pindah ke jasa-jasa kirim lainnya. Nah itulah analisis daripada Singelek ataupun strategi ninja di Lazada. Dia harus tetap belajar terus ya, kaizen ya, memperbaiki ya, dan trial ya. Dan sekali lagi, siapa-siapa saja yang mampu memenuhi kebutuhan daripada konsumen ataupun keinginan daripada Lazada, maka perusahaan itulah yang akan secara jangka panjang akan dipakai oleh Lazada. Akhir kata demikianlah analisis singkat dan sederhana tentang program Singelek dari Ninja, dan solusi-solusi atau kendala-kendala yang akan dihadapi oleh manajemen Ninja ataupun di lapangannya seperti apa yang telah saya jelaskan tadi. Akhir kata ya, bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.